Dan yang menarik di grafik ultra ini dia juga nggak nge-lag ya. Coba ini saya on-kan semuanya deh. Kita coba rata kanan untuk main Mobile Legends ini outline on di sini. Nah. Saya udah lama ya nggak main Honkai ya. Biasanya main Genshin. Semenjak adanya Genshin, saya jarang banget main Honkai. Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas laptop yang harganya 3 jutaan yang udah kuat gaming. Itu kan yang selama ini kalian cari-cari. Dan perkenalkan ini adalah XP 11G8. Sesuai dengan namanya XP11, jadi ini adalah laptop yang 11,6 inch. Dan kalau kalian lihat di bagian pojok ini ada logo Chromebook. Jadi OS-nya dia nggak pakai Windows ya, pakai Chromebook. Kalau dia kuat gaming, Chromebook itu kan OS yang biasanya digunakan untuk belajar. Nanti akan kita bahas. Kalau secara desain XP11G8 ini mirip-mirip seperti Asus BR, mirip seperti Dell Chromebook, Acer Chromebook. Ya semuanya itu untuk Chromebook yang pernah saya bahas, desainnya itu mirip-mirip. Jadi untuk bagian punggungnya itu kayak tekstur 3D. Jadi tidak gampang bekas fingerprint dan juga tidak gampang baret. Terus di bagian pinggir-pinggirnya ini juga ada rubbernya juga yang dia empuk. Jadi kalau misalkan dia jatuh cetas seperti ini di bagian pojoknya nggak akan rusak. Karena memang laptop Chromebook itu biasanya ditujukan kepada anak-anak SD sampai SMP. Karena anak SD dan SMP itu biasanya nggak ngurusin desain. Pokoknya dia buat bisa sekolah, buat belajar. Dan dibikinlah laptop yang memang tidak mementingkan unsur desain, tapi bisa tetap awet. Jadi kalau kalian lihat di bagian bawahnya ini desainnya juga 3D tekstur seperti ini. Dan biasanya anak SD sampai SMP itu masih barbar banget. Masih biasanya beli cilok 5, bayarnya cuma 2, kayak gitu-gitulah kenakalan anak-anak remaja. Dan biasanya habis beli cilok, sausnya di tangan itu langsung buka laptop seperti ini. Nah kalau misalkan dibikin desain yang sangat bagus seperti XP Envy, Pavilion, atau Lenovo Yoga yang memang pakai aluminium itu sayang. Jadi memang dibikinlah Chromebook laptop seperti ini yang didesain untuk anak-anak. Weh, BTW dia bisa dibuka dengan satu tangan ya. Saya coba lagi. Set. Oh ternyata nggak bisa. Berarti tadi saya pegang ya. Nah seperti ini. Dan di bagian dalamnya juga simple. Di sini itu dibikin juga matte. Jadi kalau misalkan tangan saya ini udah berkeringat ya, cepat banget berkeringat. Kalau misalkan saya tempelkan seperti ini, seperti yang kalian lihat, gak ada bekas fingerprint sama sekali. Terus karena laptop ini ukurannya 11,6 inch, jadi buat orang dewasa yang mungkin jarinya sama seperti saya ukurannya, itu agak terlalu mepet-mepet tombolnya dan terlalu besar. Apalagi tombol-tombol shortcut seperti ini ya. Ini terlalu kecil, tombol arrow-nya juga ya kecil-kecil banget. Jadi kalau untuk ukuran orang dewasa, ya menurut saya sih agak kurang nyaman. Padahal masih ada space-nya, jadi kalau misalkan mau diperpanjang lagi untuk edge-to-edge keyboard masih bisa. Terus untuk tombol touchpad ini sebenarnya center kalau dari segi form factor atau dimensi area keyboardnya. Cuman kalau kita lihat dari sisi spasinya ini dia kurang center. Dan biasanya untuk keyboard dan touchpad yang nyaman itu harus center dengan spasi. Jadi kalau misalkan browsing itu lebih enak, nggak ada typo gitu. Sekarang lanjut kita bahas masalah layar. Jadi layarnya ini bisa sampai 180 degree lay. Dan kalau kalian lihat layarnya ini ya layarnya laptop 3 jutaan lah ya. Dia memiliki brightness nits yang hanya 220. Dan panelnya ini panel TN, resolusinya belum Full HD, masih HD. Jadi kalau kalian lihatnya itu nggak pas center banget, ya dia akan ada screen bleeding, ada perubahan warna. Karena ya ciri khasnya panel TN seperti ini. Apalagi kalau misalkan kalian lihat dari sini ya, nah itu akan berbeda banget warnanya. Ya anggap aja ini adalah fitur privacy, jadi teman kalian yang lihat dari samping itu nggak bakalan bisa lihat dengan jelas. Contohnya seperti ini ya. Nah teman kalian dari samping nggak akan bisa melihatnya dengan jelas, harus dilihat dari center gitu kalau panel TN seperti ini. Nah untuk Chrome OS-nya kira-kira seperti ini, sebenarnya udah pernah kita bahas. Ini Chrome OS itu ibaratnya adalah Android tapi di HP. Jadi ya kalau misalkan kalian mau main game Genshin Impact, terus PUBG, apapun yang ada di Android itu ada. Karena dia ada Play Store-nya. Terus bedanya kalau dengan Windows, kalau misalkan kita slide ke bawah dia akan ke atas, tapi kalau ini enggak. Kalau kita ke atas dia akan ke atas, ke bawah dia akan ke bawah. Dan kalau misalkan kita mau cek Play Store-nya
gamenya ya hampir semua game Android di sini ada. Jadi sebenarnya kalau misalkan banyak orang yang bilang Chrome OS itu hanya untuk belajar, saya pribadi kurang setuju ya. Karena Play Store-nya ini banyak banget game yang bisa dimainkan. Dan sekarang langsung aja kita coba XP11G8 ini kalau digunakan untuk main game kira-kira seperti apa. BTW sebelum kita gunakan untuk main game, spesifikasinya dia menggunakan Celeron N4020, 2 core 2 thread, RAM-nya 4GB. Dan sekarang kita cobain untuk main Mobile Legends ya. Jadi buat kalian yang mungkin sering main Mobile Legends pakai emulator, ya seharusnya bisa sih ya. Jadi untuk gerakan kita bisa pakai WASD seperti ini dan pakai set seperti Cuman kalau misalkan main pakai laptop seperti ini paling enak tuh pakai marksman ya. Karena kalau assassin itu susah gerak-gerakin ininya. Dia harus pakai mouse seperti ini. Ya mirip seperti kalian main di emulator lah, main di BlueStack dan macam-macamnya. Dan ini saya pakai grafiknya ada di low tadi. Coba ya kalau misalkan kita buat di ultra, misal apakah dia bisa nggak nge-lag. Oke. Arubis enter attack. Ya. Troll banget Karina. Nggak gitu, ini nge-review, tolong dong. Siapa itu ya? Namanya juga pakai emulator ya, pakai Chrome OS, Aegis, aduh. Dan yang menarik di grafik ultra ini dia juga nggak nge-lag ya. Coba ini saya on-kan semuanya deh, kita coba rata kanan untuk main Mobile Legends ini, outline on. Pokoknya on semua ya. Aduh kok kalah, sebentar dong, jangan surrender dulu dong. Oke, kita mulai, sets. Salah, nah ini ya. Jadi kalau kalian lihat ya, selama pingnya hijau dia nggak nge-lag tuh. Kita pakai grafik ultra dan on semuanya rata kanan. Sebentar dong. Oke, sabar everybody. Ya ampun. Dan sekarang kita coba untuk main game Honkai Impact 3 ya. Bayangkan N4020 RAM 4GB. Kita coba main game, mana musuhnya nih? Main game Honkai Impact 3. Cuman di Honkai ini nggak seperti di Mobile Legends tadi. Jadi untuk keyboardnya ini nggak bisa diakses, nggak bisa dikontrol. Bisanya cuma pakai mouse seperti ini. Nah, dan yang menarik kalau kalian lihat ya, masih cukup lancar loh ya. Celeron N4020, 2 core 2 thread, RAM 4GB. Cuman saran saya mending di upgrade storage-nya karena RAM-nya dia nggak bisa di-upgrade. Jadi di upgrade di storage-nya, waduh ada musuh yang besar tuh, bentar ya. Agak repot kalau main Honkai ini ya, karena akses atau kontrolnya ini cuma bisa pakai mouse. Kalau misalkan kita beli Chrome OS laptop yang touchscreen, sepertinya bakalan enak nih. Jadi kita bisa touch start di sini. Nah. Saya udah lama ya nggak main Honkai ya, biasanya main Genshin. Semenjak adanya Genshin, saya jarang banget main Honkai. Yang menarik kalau kalian lihat ya, masih cukup lancar loh untuk sebuah Celeron N4020. Iya. Dan yang menarik, Chrome OS sekarang juga udah support untuk environment-nya Linux. Jadi kalau kalian lihat di sini, maaf ya karena panelnya TN. Jadi itu kalian bisa baca ya, Linux Development Environment. Tinggal di turn on aja, cuman dia harus minimal 7,5 GB. Ini MMC-nya cuma 32GB. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin environment-nya Linux, ya saya sarankan untuk upgrade storage atau kalian beli yang varian 160GB. Jadi XP11G8 ini ada 2 SKU dari segi storage, ada yang 32GB, ada yang 160GB. Yang 32GB itu harganya sekitar 3.100.000, 3 juta sampai 3,2 juta lah. Dan yang 160GB itu sekitar 3,4 sampai 3,5. Jadi menurut saya selisih hanya beberapa ratus ribu. Kalau saya pribadi akan langsung ambil storage yang lebih besar. Dan sekarang kita coba lihat spesifikasinya di AIDA. AIDA, aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk cek spesifikasi di smartphone. Jadi untuk prosesornya dia pakai Intel Celeron N4020, 1,1 GHz, 14 nano, 2 core 2 thread. Terus coba kita lihat untuk baterainya. Baterainya ini ada di 4648 mAh. Ya, lumayan ya untuk sebuah laptop 3 jutaan. Terus untuk memori RAM-nya ini 4GB, storage-nya MMC 32GB karena ini varian yang paling rendah. Dan udah saya
bongkar XP11G8 ini dan sayangnya nggak ada part yang bisa di-upgrade. Port SATA aja nggak ada, slot M.2 NVMe juga nggak ada. Jadi untuk memori RAM ya udah 4 GB ini. Untuk storage kita bisa upgrade, cuman kita upgrade-nya pakai MMC. Jadi kayak semacam ya expanded storage gitu aja. Dan sayangnya di situ sih ya, seharusnya kalau misalkan masih ada port SATA ataupun M.2 NVMe akan lebih enak karena upgrade-nya akan lebih mudah. Dan kalau misalkan RAM-nya juga bisa ditambah, menurut saya juga akan lebih baik lagi. Sekarang kita bahas untuk kameranya. Sebenarnya kameranya standarnya laptop 720p 30 fps. Cuman ini saya sudah ada di aplikasi Zoom nih ya. Dan dia nggak bisa ganti background. Jadi kalau misalkan nih saya ganti backgroundnya, bisa sih ya diganti. Cuman kesannya kayak aneh. Jadi kalau misalkan ini saya tap, ya saya tap seperti ini akan ada pilihan 3 nih. Hanya lingkaran, kotak, dan juga love tadi. Nggak bisa ganti kalau misalkan kayak semacam green screen gitu. Nggak bisa ya. Ini ada aplikasi pihak ketiga sebenarnya. Saya lupa tapi apa namanya. Itu bisa mengganti green screen di Zoom. Karena banyak banget Zoom orang sekarang ya. Dan banyak yang tanya, bang laptop saya kok nggak bisa ganti background, kenapa ya? Dan ini bisa ganti tapi ya pakai shape-nya itu tadi. Padahal kalau untuk dari sisi kameranya menurut saya dengan harga 3 jutaan masih oke. Tapi ini kameranya zoom ya. Coba kalau misalkan kita pakai kamera dari Chrome OS-nya langsung, apakah akan lebih baik? Dan ini adalah kualitas kamera dari XP11G8 Chromebook ya. Kameranya sih nggak delay pertama ya, walaupun dia cuma 720p 30 fps, cuman ya standarnya webcam laptop lah. Padahal lensanya udah lumayan besar di situ, terus juga ada kayak semacam LED flash titik. Cuman ini lightingnya udah proper banget ya. Kalau kalian lihat kamera saya dan kamera webcam ini, ya namanya juga harga 3 jutaan. Jadi menurut saya sih masih oke lah di harganya. Kalau misalkan digunakan untuk Zoom, ya oke, nggak perlu webcam ekstra lagi. Terus kalau secara konektivitas, untuk wifi-nya dia pakai 802.11 AC, wifi 5, bluetooth-nya versi 4. Dan untuk portnya ini saya suka banget nih. Kenapa? Karena dia sudah support Type-C, port yang sering banget saya pakai, dan ini juga bisa digunakan untuk ngecas. Power delivery juga, jadi bisa digunakan untuk ngecas device yang lain. Ini Type-A ada, terus ada audio jack. Di bagian kiri ada Type-C lagi, jadi Type-C-nya ada 2. Ini juga sudah support dengan power delivery, bisa ngecas laptopnya, bisa ngecas device yang lain, dan juga support dengan DisplayPort. Jadi walaupun di sini nggak ada HDMI-nya, atau karena Type-C-nya ini support DisplayPort, jadi masih oke lah. Type-A-nya juga ada lagi, cuman sayangnya nggak ada Type-A 3.2 Gen 1 dan juga nggak ada slot SD card. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP11G8 yang harganya 3 jutaan ini. Bahkan yang 160GB juga masih 3 jutaan lah ya, karena harganya masih di range 3 sampai 3,5 juta, bukan 3,99. Tapi saya nggak tahu ketika video ini udah tayang apakah harganya akan jadi 4 juta. Kalau memang harganya naik ya kita carikan lagi lah ya laptop yang harganya menurut saya masuk akal. Gini triknya ya, kalau misalkan kalian cari laptop, terus laptop itu naik, cari referensi yang lain. Jangan ini diambil. Jadi kalau misalkan harganya udah naik, tetap kalian ambil, ya mereka akan tetap menaikkan harganya, naik pelan-pelan gitu. Cuman kalau misalkan kalian cari referensi yang lain, kalian nggak ambil yang harganya udah naik, nggak masuk akal, ya itu pasti akan diturunkan. Ya biasalah ya, trik pasar seperti itu. Harga pasar memang seperti itu. Jadi kalau demand-nya lebih tinggi, ya harganya bakalan naik. Jadi triknya ya cari aja solusi yang lain, referensi yang lain. Dan menurut saya XP11G8 di harga 3 jutaan ini bisa menjadi referensi yang sangat-sangat menarik buat kalian yang butuh laptop hanya untuk sekolah, hanya untuk Zoom, WFH, ngetik-mengetik aja, ini udah cukup. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.